Baik, saya adalah veterannya dengan NIM 214020225 akan membahas terkait materi governance corporate, yaitu yang pertama itu pengertian corporate governance bank syariah, yaitu adalah kerangka kerja dan praktik yang mengatur tata kelola, pengelolaan, dan juga pengawasan bank syariah. Ini mencakup aturan dan norma-norma yang mengarahkan operasi bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, serta memastikan bahwa bank syariah berfungsi secara efisien, etis, dan juga transparan. Lalu yang berikutnya itu konsep dan prinsip dasar corporate governance bank syariah. Konsep tata kelola corporate governance dalam konteks bank syariah mencakup kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola, pengelolaan, dan juga kerangka kerja dan prinsip-prinsip bank syariah. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan utama seperti pemegang saham, nasabah, dan juga masyarakat luas. Lalu di sini ada 5 prinsipnya, yaitu pertama adalah prinsip transparansi, yang berarti bahwa bank syariah harus memberikan informasi yang relevan tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan juga akurat. Lalu prinsip kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap komponen organisasi sejalan dengan visi misi, tujuan bisnis, dan juga strategi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu responsibility, yang berarti bahwa bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip prudensial dan game practice sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat yaitu prinsip independensi, yang menekankan bahwa bank syariah harus dapat menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak terkait atau stakeholders dan harus menghindari konflik kepentingan. Lalu yang kelima yaitu yakni prinsip keadilan atau fairness, adalah yaitu bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan juga kewajaran. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Anjarayoningsih dengan NIM 21402163. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari materi Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin perbedaan Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan bank konvensional. Ada beberapa hal yang membedakan good corporate governance pada bank konvensional. Yang pertama adalah pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana atau deposan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana atau debitur adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian, terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai perantara saja. Yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan bertolak belakang. Yang ketiga, dari sisi bunga, dari sistem bunga. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak banknya. Kemudian besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan, dan jumlah bayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, dan eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Dan yang terakhir, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi. Dan beberapa hal yang membedakan good corporate governance pada bank syariah adalah, yang pertama, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam. Yang kedua adalah bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting.
dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Yang keempat adalah adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah. Yang kelima, dari prinsip bagi hasil, ada beberapa poin. Yang pertama, penentuan besarnya resiko bank hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang selanjutnya, besarnya nisbah bagi hasil didasarkan kepada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Dan yang terakhir, bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu budaya organisasi Good Corporate Governance. Budaya organisasi merupakan sehimpunan nilai, tradisi, prinsip, dan cara bekerja yang dianut bersama dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Dalam kebanyakan organisasi, nilai-nilai dan praktik-praktik yang dianut bersama atau shared ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi dijalankan. Keberadaan budaya di organisasi tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan. Budaya organisasi bisa dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi berawal dari sebuah tradisi dalam organisasi yang kemudian membentuk pola, cara berpikir, merasa, menanggapi, dan menuntun para anggota organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi dapat diartikan sebagai persepsi umum sebuah organisasi yang diyakini oleh para anggota organisasi. Semakin banyak anggota yang menerima nilai dan norma organisasi dan merasa terikat serta sadar akan jajaran tingkatannya, maka akan menjadikan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas mencakup faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, pengaruh dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopanan, kesantunan, dan kebersihan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor spesifik dari organisasi, selalu berinteraksi dengan lingkungan dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapat penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya suatu organisasi. Ada 7 karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu bekerja merupakan salah satu pelaksanaan fungsi sebagai khalifah. Yang kedua, bekerja merupakan ibadah. Yang ketiga, bekerja dengan asas manfaat dan maslahah masyarakat. Yang keempat, bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal. Kelima, bekerja penuh keyakinan dan optimis. Keenam, bekerja dengan mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu bekerja dengan memperhatikan unsur-unsur halalan dan menghindari unsur haram yang dilarang syarak. Saya berikan contoh budaya organisasi dari Bank Syariah. Ini adalah suatu contoh dari budaya organisasi salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Bank ini menerapkan misi yaitu memberikan layanan prima dan menyediakan produk bank syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, dan nilai value-nya menjalankan amanah dan etika syariah. Bentuk perilaku yang dapat dijalankan dari misi ini yaitu jujur dan ikhlas, santun dan ramah, kompeten dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten.
Bentuk penerapannya yaitu disiplin dan konsisten, tangguh dan berdedikasi. Yang ketiga yaitu memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal. Bentuk kegiatannya yaitu kreatif dan inovatif, selalu belajar dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial. Bentuk kegiatannya yaitu empati dan proaktif, produktif dan dinamis, harmonis dan menghargai keagamaan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah. Secara yuridis, Bank Syariah memiliki tanggung jawab kepada banyak pihak atau stakeholder, yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor, obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan Good Corporate Governance menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Berikut ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank. Yang ketiga, ada penerapan fungsi kepatuhan auditor internal maupun auditor eksternal. Yang keempat, ada penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern dan juga ekstern. Yang kelima, ada penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Yang keenam, ada rencana strategi bank. Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, minimal terdapat 2 langkah penting yang perlu dijalankan, yaitu yang pertama ada perlunya Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, minimal terdapat 2 langkah penting yang perlu dijalankan. Yang pertama, mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan atau endorsement dari otoritas fatwa, dalam hal ini DSN MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah. Yang kedua ada mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional. Akan tetapi, di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudensial syariah atau kehati-hatian di dalam operasional perbankan syariah. Keharusan tampilnya lembaga perbankan syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional menurut Algout dan Levis tahun 1999 adalah karena permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah atau syariah compliance dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS memainkan peran yang penting dalam governance struktur perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya information asymmetry sangat tinggi bagi perbankan syariah, maka permasalahan agensi teori menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham.